Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti Mana Rema. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengar bersama memberikan pemahaman yang baru di dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin mengerti, memahami, dan juga melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun marilah kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini memberikan pewahyuan kepada kami untuk kami bisa mengerti dan memahami dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya beri topik sahabat Allah. Mari kita baca di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian 18 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Jika kita baca keseluruhan perikop di dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai yang ke-33, diceritakan bahwa Allah berencana menghancurkan Sodom dan Gomora. Namun Allah tidak ingin menyembunyikan rencananya kepada Abraham apa yang hendak dilakukannya. Di pandangan Allah, Abraham bukan hanya sebagai pribadi yang taat mengikuti perintah Allah, tetapi hidup di dalam hubungan yang intim dan penuh kepercayaan kepada Allah. Bahkan di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-7 dikatakan, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Alkitab menyebut Abraham sebagai sahabat Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam suatu kerajaan pastinya ada orang-orang yang memiliki kedekatan pribadi dengan sang raja. Mereka bukan jenderalnya, bukan pula panglima perangnya, bahkan permaisurinya, tetapi mereka adalah sahabat raja. Sahabat raja menjadi orang kepercayaan raja, dan banyak hal sifatnya rahasia bagi raja, namun disampaikan kepada sahabat raja. Sahabat raja itu memiliki hubungan yang dekat sekali dibandingkan dengan pejabat-pejabat lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua rencana Tuhan pada dasarnya akan tetap tertutup dan seterusnya tertutup jika Tuhan tidak menyatakan kehendaknya kepada kita. Sebagai kasih karunia, jika Tuhan itu menyatakan kehendaknya kepada kita orang percaya, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Allah menyampaikan kehendaknya kepada Abraham, sebab di mata Allah, Abraham adalah sahabat Allah, pribadi yang percaya kepada Allah sekaligus dipercaya oleh Allah. Demikian juga tertulis di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes 15 ayat 15, relasi kita dengan Tuhan Yesus, kita tidak disebut sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi Tuhan Yesus menyebut kita sebagai sahabat, karena Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah didengarnya dari Bapanya. Sahabat Allah yang dimaksud bukan mereka yang sekedar rajin beribadah,
rutin memberikan persembahan, memberikan persepuluhan yang nilainya lebih besar daripada orang lain, atau yang sudah menjadi pelayan Tuhan. Tetapi yang disebut sahabat Allah adalah mereka yang mentaati firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ketaatan menjadi kunci dan ciri seseorang yang disebut sebagai sahabat Allah. Pribadi yang percaya kepada Allah sekaligus yang dipercayai oleh Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadikan diri kita sebagai sahabat Allah untuk Allah bisa menyatakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Oleh karena itu, jadikanlah ketaatan itu menjadi hal yang utama dan pertama, sehingga kita bukan sekedar mempercayai Allah, tetapi kita juga dipercayai oleh Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami rindu ya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan kebenaran-Mu dan firman-Mu untuk menjadi sahabat-sahabat-Mu ya Tuhan di dalam dunia ini. Sehingga kami adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat. Dan saat itulah ya Tuhan, Kau menyatakan kehendak-Mu masuk hati-Mu kepada kami ya Tuhan. Ajar diri kami ya Tuhan untuk selalu mentaati firman Tuhan. Sehingga kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau dan sekaligus orang-orang yang dipercayai oleh Allah. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.